Wa qala Nabi SAW, Nabi bersabda, sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khomsan wa yansawna khomsan. Sayati zamanun, akan datang suatu masa, ala ummati, atas umat saya, yuhibbuna khomsan, dia mencintai 5 perkara, wa yansawna khomsan, tapi melupakan 5 perkara. Mencintai 5, melupakan 5. Tadi meremehkan 5, akan rugi yang 5. Sekarang mencintai yang 5 akan dan melupakan yang 5. Ini nasihat Nabi luar biasa ini, Pak. Ya. Yang pertama, yuhibbuna dunya payastagiluna biha wa yansawna uqba. Dia mencintai dunia, payastagiluna, sibuk nyari duit. Sibuk nyari duit. Bizinatiha, dengan perhiasan dunia. Punya ini, punya itu. Wa yansawna uqba. Dia melupakan alam akhirat. Kita bakal pulang. Yang jadi masalahnya nih, bingungnya kalau kita pikirin pelan-pelan. Yang jadi masalah, mati kita nggak tahu, ya kan? Baru dapat 1 miliar mati, kira-kira enak apa, Haji? Iya kan? Dapat nikmat banyak nih, gusuran, wah langsung punya duit miliaran, mati nggak sempet nikmatin duit, nyarinya udah kayak apa, iya kan? Padahal kalau didiantin, ya Allah, kalau saya dapat rezeki ini saya mau bersedekah, dikasih peluang sama Allah. Dikasih peluang sama Allah untuk dikasih panjang umur. Itu. Ya. Yang selanjutnya, wa yuhibbuna dunya wa yansawnal uqubah, melupakan alam akhirat. Yang kedua, wa yuhibbuna dura, mencintai rumah. Rumah dibikin bagus. Fayastagiluna bizinatiha, sibuk dengan memperhias rumahnya, wayan saunal kuburo, dan melupakan kuburnya. Pada rumah kita yang sebenarnya adalah kubur, Pak. Kan kuburan nggak bisa ngontrak, Pak. Iya kan? Kalau rumah bisa ngontrak sebulan 600. Tapi kalau kuburan, siapa yang mau ngontrakin kuburan, Pak? Lagi yang mau nempatin juga gak mau, iya kan? Iya. Nah, ketika kita sadar rumah dibagus-bagus, bikin rumah sampai miliaran, tapi alam kubur belum kita siapin. Nah, itu orang yang celaka. Contoh, kita punya rumah baru, Pak. Sebelum itu rumah diisi, tentunya yang kita pikirin apa, Pak? Perabotannya, ya kan? Kursinya, lemarinya, tempat tidur, AC, spring bed, apalagi macem-macem lah furnitur udah kita pikirin, udah kita siapin tuh, langsung ke toko, bangku, buat apa? Ngisi rumah baru. Coba pikiran itu dirubah, ngisi rumah baru, yaitu kuburan kita. Cari bekal yang banyak buat di alam kubur. Caranya bagaimana? Sering-sering hadir di majelis ilmu, sering-sering baca sholawat, sering-sering sholat, nungguin sholat, Pak. Jangan sholat nungguin kita nunggu sholat. Ini mah sholat kalau dipanggilin lewat azan masih susah, ya kan? Sering-sering sholat sunnah, ya sholat sunnah, Pak, sering, Pak? Tahajud sering lupa apa sering ngerjain? Ini kan ada 2 seringnya tuh, sering nggak ngerjain apa sering ngerjain? Iya, sering nggak lupa. Kenapa? Sesuatu itu, Pak, kalau udah nggak ada baru kerasa. Kalau udah kita tinggalin baru terasa. Makanya jangan kita menyesal sebelum itu pergi. Lagi punya dunia kita enak, Pak, tapi ketika dunia itu pergi dari kita baru terasa. Tahu-tahu gini mau gue banyak sedekah biar ada manfaatnya. Udah miskin sedekah pakai apa, Pak? Iya kan, buat makan aja repot. Artinya kita harus berpikir ke arah sana. Kuburan kita pikirin, Pak. Cara memenuhi kuburan gimana, Pak? Dengan banyak, pertama silaturahim, ya, silaturahim, sholawat, sedekah, apalagi sedekah. Suka sedekah nggak? Sedekah, Pak. Apalagi sedekah diri kita. Di badan kita ada berapa tulang? Di dalam hadis Bukhari dikatakan di tubuh kita itu ada 360 tulang yang wajib kita sedekahin setiap hari. Kalau 1000 perak berapa, Pak Haji? 360.000, nggak bakal mampu, Pak. Iya kan? Dengan cara apa kita bersedekah dengan tulang-tulang kita? Fikul sulama sodakotun. Setiap tulang-tulang itu berhak disedekahkan dengan berzikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Itu seperti itu, Pak. Dengan yang lainnya, subhanallah wa bihamdi, subhanallah hil azim. Jadi kagak apes baik itu diri, ya kan? Diri kita nggak apes bisnis macet. Urusan ini mentok, itu mentok. Karena tulang-tulang kita nggak pernah kita sedekahin. Iya, fikul sulama sodakotun. Setiap tulang-tulang itu mempunyai hak untuk disedekahkan, Pak.
Sedekah dengan apa? Dengan zikir. Itu Pak, ya, banyakin zikir. Ini baca astagfirullahnya 3 kali habis sholat. Astagfirullah, langsung kabur Pak. Nabi beristighfar 70 kali Pak sehari, paling sedikit ya. Bahkan ada yang mengatakan 100 kali. Kita sehari berapa Pak? Hah? Lebih dari, kalau 3 dikali 5 baru 15 Pak. Iya 15 kali istighfar kita habis sholat ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, cilengak gitu Pak. Langsung kabur ya. Tapi Nabi aja yang udah maksum Pak, beristighfar kepada Allah 70 kali paling sedikit sehari. Kita 3 kali kali 5, 15. Masih jauh Pak. Masih jauh. Apalagi ngaku umat Nabi. Waduh, masih jauh banget dah. Masih jauh Pak. Karena kita ngaku itu pengakuan cuma di bibir, bukan di hati. Bener gak? Kalau kita sampai di hati, apa yang Nabi suruh kerjain. Jangan cuma ngaku doang umat Nabi, ya kan? Oh iya, bisa ngaku, tapi pelaksananya bagaimana? Tuh, Nabi memerintahkan kayak gini, ya kan? Yang selanjutnya, orang wa yuhibbul mala wa yansaunal hisabah. Orang sibuk mencintai harta, ya, mencintai harta. Wa yuhibbul mala fayastagiluna bijamihi, dengan cara sibuk mengumpulkan harta. Wa yansaunal hisabah, dan dia lupa bahwa harta itu akan dihisab. Ditanya Pak, yafgoluna an hisabillah iyyahum fa innal mala halalahu hisabah wa haramahu iqobah. Harta yang halal aja dihisab, apalagi harta yang haram. Yang halal itu ditanya nanti dari mana, buat apa, dan dikemanain, itu ditanya. Fa innal halala hisabah. Harta yang halal aja dihisab, dihitung, ditanya. Wa in haramah iqobah. Kalau harta itu jalan yang haram, langsung disiksa, nggak ditanya lagi, begitu maksudnya. Ya. Jadi ketika kita punya harta, setiap hari kita keluarin tuh infaknya Pak. 100.000, 2,5% berapa? 2.500, masukin kotak amal. Insya Allah selamat kita. Nggak ditanya. Karena akan ditanya itu Pak. Di sini dikatakan fa innal halala hisabah. Kalau harta itu harta halal, pasti dihisab, ditanya. Apalagi harta yang haram, langsung disiksa, nggak ditanya lagi, dihajar gitu maksudnya Pak. Ya. Yang terakhir, wa yuhibbunan nafsa wa yansaunallah. Dia cinta kepada diri dia sendiri, wa yansaunallah, dan dia melupakan Allah. Bi ayyattabi'u murada anfusihim, dengan cara mengikuti hawa nafsu dia sendiri. Melupakan Allah, dia mengikuti hawa nafsu dia. Wa yatrakuna awamirillah, dan meninggalkan perintah Allah. Hum min buraun, hum minni buraun. Nah ini paling berat Pak. Hum minni buraun. Mereka itu buat saya buro. Buro itu sangat jauh Pak. Jauh sama Nabi. Ya, jauh banget tuh. Hum minni buraun. Hum, mereka itu minni dari saya, buraun, jauh. Bu'ada. Bu'ada itu sangat-sangat jauh Pak. Boro-boro ngeliat Nabi Pak nanti di akhirat. Ketemu aja kagak. Ya kan, jauh. Karena apa? Selalu sibuk mencintai diri dia, tapi dia melupakan Allah. Jangan ya Pak ya. Hidup cuma satu kali Pak. Nggak ada ulangannya. Kalau bola ada siaran ulang. Ya kan? Hum munni buraun wa ana minhum bariun. Dan saya dari mereka bariun, jauh. Kata Nabi. Jauh Pak. Kalau orang yang cinta sama diri dia sendiri tapi dia nggak cinta sama Allah. Ciri orang yang cinta sama Allah, orang yang sering melakukan amalia soleh, bukan amalia salah Pak. Ngaji, sholat, ya kan? Udah sholat kita kagak bener, jangan sendirian Pak, udah berjamaah, ya kan? Berjamaah sholat kita bingung nih, bagaimana niatnya, bagaimana wudunya, bagaimana bacaannya, kagak bisa, dia diem aja sembayangnya. Yang penting gua ngadep mulon, nggak bisa begitu Pak. Ada syarat dan rukun dalam sholat itu, makanya diharuskan berjamaah. Ada yang tanya nggak? Ada yang tanya, paham? Iya nanya Pak, ngaji mah biar pinter.